Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkah. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Apakah ada yang menonton dari rumah bersama keluarga? Atau mungkin sedang bersantai sendirian ditemani secangkir minuman hangat? Saya ingin tahu dari mana saja sahabat Lansia Sehat yang sedang mendengarkan. Apakah Anda dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar. Saya senang sekali mengetahui keberagaman sahabat kita. Boleh juga sahabat ceritakan usia Anda sekarang berapa? Apakah sudah melewati usia 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan ada yang sudah 70 tahun ke atas? Jangan sungkan, karena di channel ini kita sama-sama belajar menjaga kesehatan di usia senja. Justru dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling menguatkan dan menambah wawasan. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah ada yang sedang merasa segar bugar? Atau mungkin ada yang sedang berjuang dengan penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi, asam urat, nyeri sendi, atau masalah pencernaan? Saya doakan dengan tulus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberi kesembuhan, kekuatan, dan umur panjang untuk kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Bagi yang sehat, semoga kesehatan itu terus terjaga sampai usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang jahe. Rempah sederhana yang bentuknya tidak seberapa besar, tetapi menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Sejak kecil, kita sudah mengenal jahe. Ada yang mengenalnya lewat minuman hangat buatan ibu atau nenek, ada juga yang pertama kali merasakan jahe dalam bentuk jamu. Rasanya pedas, hangat, kadang agak tajam di tenggorokan, tetapi selalu memberi efek menenangkan setelah diminum. Pernahkah sahabat Lansia Sehat mengalami masuk angin lalu minum wedang jahe? Rasanya tubuh menjadi hangat, keringat keluar, dan badan terasa lebih lega. Itu hanyalah satu dari sekian banyak khasiat jahe. Namun tahukah Anda bahwa jahe sebenarnya menyimpan lebih dari 20 manfaat kesehatan yang sudah diteliti dan dibuktikan oleh para dokter maupun ilmuwan? Topik inilah yang akan kita bahas tuntas dalam 9 bab video ini, yaitu 21 manfaat jahe menurut dokter. Bukan hanya manfaat untuk pencernaan atau penghangat tubuh semata, tetapi juga untuk kesehatan jantung, sendi, daya tahan tubuh, bahkan hingga kualitas tidur. Jahe bukan hanya sekadar rempah dapur, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat untuk membayangkan sejenak. Di dapur rumah kita, biasanya ada bumbu dasar seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Terkadang kita menganggap jahe hanya pelengkap untuk masakan atau minuman. Padahal, jahe bisa menjadi obat alami yang manfaatnya luar biasa. Bahkan kadang bisa menandingi obat modern, tentu dengan catatan penggunaan yang tepat. Dokter-dokter dari berbagai belahan dunia sudah banyak meneliti tentang jahe. Mereka menemukan bahwa di dalam jahe terdapat senyawa aktif yang disebut gingerol. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan membantu melancarkan metabolisme tubuh. Inilah yang membuat jahe sering digunakan untuk mengatasi nyeri sendi, masalah pencernaan, dan menjaga daya tahan tubuh. Kita akan bahas kandungan ini secara rinci nanti pada bab khusus. Namun, sebelum sampai ke sana, mari kita pahami dulu mengapa penting bagi lansia untuk mengetahui manfaat jahe. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung melemah. Otot tidak sekuat dulu, sendi sering terasa nyeri, pencernaan mulai melambat, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit jantung atau stroke semakin meningkat. Pada titik inilah peran makanan dan minuman alami seperti jahe menjadi sangat penting. Bayangkan jika kita bisa menemukan satu bahan sederhana yang mampu membantu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan lansia. Bukankah itu anugerah luar biasa? Jahe memberikan peluang itu. Hanya dengan rajin mengonsumsi jahe, baik dalam bentuk minuman rebusan, campuran masakan, maupun olahan herbal, banyak lansia terbantu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sahabat Lansia Sehat yang saya muliakan, melalui video ini saya tidak hanya akan menyampaikan teori atau hasil penelitian. Saya juga akan menyertakan testimoni dari pengalaman nyata, baik dari para pasien lansia maupun dari masyarakat umum yang rutin mengonsumsi jahe. Mereka merasakan langsung perubahan pada tubuhnya, dan kesaksian ini akan memperkuat pemahaman kita bahwa jahe memang bukan rempah biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak satu persatu manfaat jahe. Jangan lupa,
Setiap informasi yang saya bagikan bertujuan agar sahabat semua bisa menerapkan gaya hidup sehat dengan lebih bijak. Jangan langsung percaya begitu saja sebelum mencoba dan merasakan sendiri. Ilmu kesehatan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi harus disertai dengan pengalaman nyata. Di bab berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana sejarah panjang penggunaan jahe dalam pengobatan tradisional. Dengan memahami sejarahnya, kita akan semakin yakin bahwa jahe telah lama menjadi sahabat manusia dalam menjaga kesehatan. Dari jamu di Indonesia, pengobatan Ayurveda di India, hingga pengobatan Tiongkok kuno, semuanya memandang jahe sebagai rempah yang sangat berharga. Maka, tetap bersama saya di channel Lansia Sehat ini, karena kita akan mengungkap satu demi satu rahasia besar dari jahe. Saya doakan sekali lagi agar sahabat semua diberikan kesehatan yang paripurna, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Mari kita lanjutkan ke bab 2 untuk mengenal lebih jauh bagaimana jahe diwariskan dari generasi ke generasi sebagai obat alami. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab pertama kita membuka pembahasan dengan salam hangat dan mengenal sekilas tentang jahe, kini mari kita melangkah lebih jauh. Untuk memahami manfaat jahe yang begitu banyak, kita perlu menengok ke belakang, melihat bagaimana rempah sederhana ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Dengan memahami sejarahnya, kita bisa lebih yakin bahwa jahe bukan hanya sekadar tren kesehatan modern, melainkan warisan berharga dari nenek moyang yang relevan hingga hari ini. Jahe adalah salah satu tanaman obat tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Catatan arkeologi menunjukkan bahwa jahe telah dibudidayakan di Asia sejak lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Di India, jahe dipandang sebagai rempah suci dalam pengobatan Ayurveda. Dalam naskah kuno Ayurveda, jahe disebut sebagai Visha, yang berarti obat untuk segala penyakit. Bukan tanpa alasan, karena hampir semua resep jamu tradisional India mencantumkan jahe, baik untuk pencernaan, pernapasan, maupun energi tubuh. Di Tiongkok kuno, jahe juga mendapat tempat istimewa. Kitab pengobatan tradisional Tiongkok, Shenong Bencao Jing, yang ditulis lebih dari 2000 tahun lalu, mencatat jahe sebagai salah satu tanaman utama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam filosofi pengobatan Tiongkok, jahe dikategorikan sebagai bahan yang bersifat hangat. Artinya, jahe dapat membantu melawan kondisi tubuh yang terlalu dingin, mengatasi rasa lemah, mual, batuk, hingga nyeri perut. Sampai sekarang pun, minuman jahe masih sangat populer di Tiongkok, khususnya saat musim dingin tiba. Di Indonesia, kita juga punya cerita panjang tentang jahe. Sejak zaman kerajaan, jahe sudah menjadi bagian penting dari jamu tradisional. Orang Jawa mengenal wedang jahe sebagai minuman penghangat badan yang ampuh mengusir masuk angin. Tidak hanya di Jawa, hampir seluruh daerah di Nusantara punya resep tradisional dengan jahe sebagai bahan utama. Di Bali, ada loloh jahe. Di Sumatera, ada teh jahe dan jamu beras kencur yang biasanya menggunakan campuran jahe. Bahkan, di pelosok pedesaan, rebusan jahe sederhana sudah dianggap cukup untuk mengatasi perut kembung atau meriang. Selain untuk pengobatan, jahe juga menjadi bagian dari perdagangan internasional sejak ratusan tahun lalu. Pada abad pertengahan, jahe adalah salah satu rempah paling mahal yang diekspor dari Asia ke Eropa. Harganya bisa sebanding dengan emas. Orang Eropa kala itu percaya bahwa jahe adalah obat mujarab untuk hampir semua penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, sakit kepala, hingga kesulitan tidur. Jahe bahkan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan roti khas Inggris, yaitu gingerbread, yang sampai sekarang masih terkenal. Dari India, Tiongkok, hingga Eropa, jahe selalu mendapat tempat istimewa. Ini menunjukkan bahwa jahe diakui secara universal sebagai tanaman obat yang bermanfaat. Tradisi-tradisi ini menjadi bukti betapa besarnya nilai jahe bagi peradaban manusia. Sekarang mari kita kaitkan dengan kondisi lansia. Mengapa cerita sejarah ini penting? Karena ketika kita tahu bahwa selama ribuan tahun orang-orang menggunakan jahe tanpa henti, artinya jahe bukan sekadar mitos atau kebetulan. Penggunaan jahe sebagai obat sudah teruji oleh waktu, sebelum akhirnya diperkuat oleh penelitian medis modern. Bagi lansia, hal ini menambah keyakinan bahwa jahe memang bisa menjadi sahabat sehat sehari-hari. Mari kita ambil contoh. Seorang kakek di pedesaan Jawa berusia 70 tahun mungkin tidak pernah membaca jurnal ilmiah tentang gingerol atau antioksidan. Namun sejak muda, ia sudah terbiasa minum wedang jahe setiap malam sebelum tidur. Hasilnya, tubuh terasa lebih hangat, tidur lebih nyenyak, dan jarang terkena masuk angin. Pengalaman sederhana ini, yang diwariskan turun-temurun, adalah testimoni nyata tentang kekuatan jahe.
Contoh lain datang dari India. Di sana, banyak lansia yang rutin mengonsumsi jahe dalam makanan sehari-hari. Mereka menambahkan jahe segar ke dalam kari, sup, atau teh. Hasilnya, pencernaan mereka lebih baik, dan tubuh lebih tahan terhadap penyakit musiman. Tradisi ini sudah berjalan selama ribuan tahun dan terbukti membantu mereka tetap bugar di usia senja. Bahkan di Eropa modern, meski masyarakat sudah akrab dengan obat kimia, jahe tetap digunakan. Banyak orang tua di sana memilih minuman jahe hangat ketika merasa mual, kedinginan, atau flu. Di negara-negara barat, jahe kini dipasarkan dalam bentuk kapsul, teh instan, bahkan suplemen kesehatan. Semua ini menunjukkan bahwa jahe tidak pernah kehilangan relevansinya, meski zaman berubah. Sahabat lansia sehat, yang menarik adalah bagaimana ilmu pengetahuan modern kini membenarkan apa yang sudah diyakini nenek moyang kita. Penelitian ilmiah menemukan bahwa jahe memang memiliki kandungan aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingeron yang mampu memberikan efek hangat, antiinflamasi, serta meningkatkan sirkulasi darah. Jadi, tradisi lama bukan sekadar kebiasaan tanpa dasar, tetapi memiliki penjelasan medis yang masuk akal. Dengan pemahaman sejarah ini, kita semakin yakin bahwa jahe bukanlah tanaman biasa. Ia adalah rempah yang telah menemani manusia sejak ribuan tahun lalu, melintasi budaya, benua, dan generasi. Dari jamu nenek di desa, hingga resep dokter modern, jahe tetap setia hadir untuk menjaga kesehatan. Pada bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Setelah mengetahui sejarahnya, kini saatnya kita mengenal lebih dekat kandungan apa saja yang ada di dalam jahe. Dengan mengetahui kandungan gizi dan senyawa aktifnya, kita akan lebih memahami mengapa jahe bisa memberikan manfaat yang begitu banyak. Jadi tetap bersama saya, karena kita akan membedah jahe dari sisi ilmiah pada bab ketiga. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri sejarah panjang jahe pada bab sebelumnya, kini tiba saatnya kita mengenal lebih dekat apa sebenarnya isi yang terkandung dalam rimpang kecil ini. Seperti kata pepatah, jangan menilai sesuatu dari luarnya saja. Dari luar, jahe hanyalah rimpang bercabang dengan kulit kecoklatan dan aroma khas yang tajam. Tetapi di dalamnya tersimpan senjata alami yang mampu membantu tubuh melawan berbagai penyakit. Untuk itulah, mari kita pelajari apa saja kandungan gizi dan zat aktif yang membuat jahe begitu berharga bagi kesehatan. Pertama, mari kita bahas senyawa paling terkenal dari jahe, yaitu gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif yang terdapat pada jahe segar. Dialah yang bertanggung jawab atas rasa pedas hangat yang langsung terasa ketika kita menggigit jahe atau meminum air rebusannya. Dari sisi kesehatan, gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Artinya, gingerol membantu mengurangi peradangan pada tubuh sekaligus melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami nyeri sendi, rematik, atau peradangan kronis, gingerol inilah salah satu kunci yang membuat jahe efektif sebagai obat alami. Kedua, ada shogaol. Senyawa ini terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Shogaol memiliki efek yang bahkan lebih kuat dibanding gingerol dalam hal antiinflamasi. Itulah sebabnya, minuman jahe yang direbus biasanya terasa lebih pedas sekaligus lebih ampuh dalam menghangatkan tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa shogaol dapat membantu mengurangi rasa mual, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, setiap kali sahabat lansia sehat minum wedang jahe, sesungguhnya tubuh sedang menerima shogaol yang bekerja aktif menjaga kesehatan. Ketiga, kita mengenal zingeron. Senyawa ini terbentuk ketika jahe dimasak atau dipanggang. Zingeron memiliki aroma manis yang khas dan sering digunakan dalam industri makanan. Namun, manfaatnya bukan hanya soal aroma. Zingeron juga dikenal sebagai antioksidan yang mampu melawan radikal bebas, serta memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan. Zingeron membantu mengurangi rasa tidak nyaman di perut, mengatasi diare ringan, hingga menenangkan rasa mual. Selain tiga senyawa utama tersebut, jahe juga mengandung minyak atsiri. Inilah yang memberi jahe aroma khas yang tajam. Minyak atsiri dari jahe sudah sejak lama digunakan sebagai bahan dalam aromaterapi dan minyak gosok. Minyak ini berfungsi untuk meredakan sakit kepala, pegal-pegal, hingga menyegarkan tubuh ketika dihirup. Bagi lansia, minyak atsiri dari jahe bisa menjadi penolong alami saat badan terasa letih atau pilek menyerang. Tidak berhenti sampai di situ. Sahabat lansia sehat, jahe ternyata juga menyimpan berbagai vitamin dan mineral penting. Misalnya, vitamin C, yang kita kenal sebagai vitamin penting untuk daya tahan tubuh. Dengan kandungan vitamin C,
Jahe bisa membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga kulit tetap sehat. Kemudian ada vitamin B6, yang berperan penting dalam metabolisme energi dan fungsi otak. Lansia yang cukup vitamin B6 akan lebih terjaga konsentrasi dan energinya. Dari sisi mineral, jahe kaya akan magnesium. Mineral ini berfungsi untuk menjaga kesehatan otot, saraf, serta membantu tubuh mengatur tekanan darah. Kekurangan magnesium sering menyebabkan otot kram dan jantung berdebar tidak teratur. Dengan mengonsumsi jahe, sahabat bisa mendapatkan tambahan magnesium alami. Selain itu, ada juga kalium, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan jantung. Kalium membantu menurunkan tekanan darah tinggi, yang sering menjadi masalah utama bagi lansia. Jahe juga mengandung serat alami. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, serat dalam jahe tetap berperan dalam melancarkan pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Dengan begitu, perut terasa lebih nyaman, dan metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik. Mari kita bayangkan sejenak. Dalam satu potong kecil jahe, ada kombinasi unik antara senyawa bioaktif, vitamin, mineral, dan serat yang bekerja bersama-sama. Seperti sebuah orkestra, masing-masing komponen memainkan perannya untuk menghasilkan harmoni kesehatan dalam tubuh kita. Gingerol meredakan peradangan, shogaol meningkatkan daya tahan, zingeron menenangkan pencernaan, minyak atsiri menyegarkan, vitamin C melindungi sistem imun, vitamin B6 mendukung metabolisme, magnesium menyehatkan saraf dan otot, kalium menjaga jantung, sementara serat melancarkan pencernaan. Semua ini terkumpul dalam satu rimpang sederhana bernama jahe. Ilmuwan modern kini semakin tertarik meneliti jahe karena kombinasi kandungannya yang begitu kompleks. Ada lebih dari 100 senyawa berbeda yang telah diidentifikasi dalam jahe. Setiap senyawa memiliki potensi manfaat kesehatan masing-masing. Penelitian terus berkembang, dan semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa jahe layak disebut sebagai superfood bagi lansia. Mengapa ini penting untuk sahabat lansia sehat? Karena dengan mengetahui apa saja kandungan dalam jahe, kita bisa lebih percaya diri saat menjadikannya bagian dari pola makan sehari-hari. Tidak lagi hanya mengikuti kebiasaan turun-temurun, tetapi juga memahami alasan ilmiah di baliknya. Dengan begitu, setiap kali sahabat meminum air jahe hangat, sahabat tahu bahwa tubuh sedang menerima berbagai nutrisi penting yang bekerja mendukung kesehatan. Di berbagai belahan dunia, jahe bahkan sudah diformulasikan menjadi suplemen kesehatan. Ada kapsul jahe, ekstrak cair, hingga bubuk instan yang dipasarkan luas. Semua ini merupakan bentuk modernisasi dari apa yang sejak dahulu digunakan nenek moyang. Namun bagi kita, cara paling sederhana tetaplah yang terbaik, menggunakan jahe segar atau jahe kering yang direbus menjadi minuman hangat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengenal kandungan gizi utama dalam jahe, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe secara lebih spesifik, dimulai dari manfaatnya bagi sistem pencernaan. Karena pencernaan yang sehat adalah kunci utama kesehatan lansia, maka tidak heran jika jahe sering dijadikan obat pertama untuk masalah perut. Mari kita lanjutkan perjalanan kita di bab 4, untuk memahami bagaimana jahe bekerja membantu lambung, usus, dan seluruh sistem pencernaan kita tetap sehat dan nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui kandungan gizi utama dari jahe pada bab sebelumnya, sekarang mari kita telusuri lebih dalam salah satu manfaat terbesarnya, yaitu untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pencernaan adalah pusat kesehatan tubuh. Jika pencernaan lancar, maka energi tubuh akan terjaga, metabolisme berjalan baik, dan penyerapan nutrisi berlangsung optimal. Namun, jika pencernaan terganggu, tubuh akan melemah, daya tahan tubuh menurun, dan penyakit lain mudah masuk. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan lansia biasanya tidak lagi sekuat saat muda. Otot-otot usus melemah, produksi enzim pencernaan berkurang, dan lambung lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Tidak heran jika banyak lansia sering mengeluhkan masalah seperti perut kembung, susah buang air besar, mual, atau rasa begah setelah makan. Disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang dapat membantu meringankan berbagai keluhan tersebut. Mari kita mulai dengan mual dan muntah. Jahe sudah lama dikenal sebagai obat alami untuk mengurangi mual. Bahkan penelitian modern membuktikan bahwa jahe efektif untuk meredakan mual akibat mabuk perjalanan, mual pada kehamilan, hingga mual yang dialami pasien setelah operasi atau kemoterapi. Bagaimana cara kerjanya? Senyawa gingerol dan shogaol di dalam jahe berperan menenangkan otot-otot perut dan memperlambat sinyal saraf yang memicu rasa mual.
Bagi lansia yang sering merasa mual setelah makan atau saat perut kosong, minum air rebusan jahe hangat bisa menjadi solusi yang aman dan alami. Selain mual, banyak lansia juga sering mengalami perut kembung dan masuk angin. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gas yang menumpuk di lambung dan usus. Jahe dikenal sebagai karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Dengan kata lain, jahe bekerja seperti penyapu alami yang membersihkan perut dari gas berlebih. Hasilnya, rasa kembung berkurang, perut terasa lebih ringan, dan tubuh lebih nyaman. Selanjutnya, jahe juga bermanfaat untuk merangsang nafsu makan. Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan karena faktor usia atau penyakit tertentu. Padahal, asupan makanan yang cukup sangat penting untuk menjaga energi dan mencegah malnutrisi. Aroma khas jahe dan kandungan senyawa aktifnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan. Ketika enzim pencernaan meningkat, tubuh lebih siap mencerna makanan, sehingga nafsu makan pun ikut terangsang. Tidak heran jika jamu tradisional untuk menambah nafsu makan hampir selalu memasukkan jahe sebagai salah satu bahannya. Jahe juga dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan kronis, yang dalam dunia medis disebut dispepsia. Gejalanya meliputi perut terasa penuh meski baru makan sedikit, nyeri di bagian atas perut, hingga rasa terbakar di dada akibat asam lambung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe mampu mempercepat pengosongan lambung. Artinya, makanan tidak terlalu lama berada di perut, sehingga gejala dispepsia berkurang. Bagi lansia yang sering merasa tidak nyaman setelah makan, minuman jahe bisa menjadi teman yang menenangkan. Selain itu, jahe juga berperan dalam melancarkan buang air besar. Meskipun serat dalam jahe tidak terlalu banyak, kombinasi antara efek hangat dan kandungan bioaktifnya mampu merangsang gerakan peristaltik usus. Inilah yang membantu mencegah sembelit, masalah yang sangat umum pada lansia. Bayangkan, dengan secangkir jahe hangat setiap pagi, pencernaan bisa lebih lancar tanpa perlu bergantung pada obat pencahar yang sering memiliki efek samping. Tidak hanya itu, sahabat lansia sehat, jahe juga terbukti membantu mencegah infeksi pada saluran pencernaan. Kandungan antibakteri dan antivirus di dalam jahe mampu melawan kuman penyebab diare dan radang lambung. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Helicobacter pylori, bakteri yang sering menyebabkan sakit mak dan luka pada lambung. Dengan rutin mengonsumsi jahe, saluran pencernaan kita bisa lebih terlindungi dari ancaman infeksi. Mari kita bayangkan contoh nyata. Seorang nenek berusia 68 tahun yang sering mengeluh perut kembung setiap malam. Setelah mendapat saran dari anaknya, ia mulai membiasakan diri minum rebusan jahe sebelum tidur. Dalam beberapa hari, keluhan kembungnya berkurang drastis. Ia merasa perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan ketika bangun pagi tubuh terasa segar. Pengalaman sederhana ini menunjukkan betapa besar peran jahe dalam memperbaiki kualitas hidup lansia. Contoh lain datang dari seorang kakek berusia 72 tahun yang mengalami masalah pencernaan kronis. Ia sering merasa perut penuh dan mual setelah makan. Dokternya menyarankan untuk menambahkan jahe dalam menu harian. Kakek ini kemudian rutin minum teh jahe setiap pagi dan sore. Perlahan, gejalanya membaik. Ia bisa makan dengan lebih nyaman, dan berat badannya pun kembali stabil karena nafsu makan meningkat. Sahabat channel Lansia Sehat, tentu saja konsumsi jahe harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Minum jahe secukupnya sudah sangat bermanfaat. Terlalu banyak bisa menyebabkan efek samping, seperti perut terasa panas atau diare ringan. Jadi, bijaklah dalam mengonsumsi. Untuk lansia, cukup 1 atau 2 potong jahe sebesar ibu jari direbus dengan segelas air, lalu diminum hangat. Itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan pencernaan sehari-hari. Jika kita melihat secara keseluruhan, manfaat jahe bagi pencernaan sangat luas, mulai dari mengatasi mual, mengurangi kembung, merangsang nafsu makan, mempercepat pengosongan lambung, melancarkan buang air besar, hingga melindungi dari infeksi. Semua ini membuat jahe layak disebut sebagai pelindung alami saluran cerna. Setelah memahami manfaat jahe untuk pencernaan, kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang peran jahe dalam menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Karena setelah pencernaan, organ vital berikutnya yang sangat dipengaruhi oleh jahe adalah sistem peredaran darah. Jahe bisa membantu menurunkan tekanan darah, mencegah pembekuan darah, dan melindungi jantung dari penyakit. Tetaplah bersama saya di channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita baru sampai di awal. Masih banyak manfaat jahe yang akan kita ungkap satu persatu. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah kita membahas bagaimana jahe membantu menjaga kesehatan pencernaan pada bab sebelumnya, kini kita melangkah ke salah satu topik yang sangat penting bagi para lansia, yaitu kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Mengapa hal ini penting? Karena semakin bertambah usia, risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, stroke, dan serangan jantung meningkat tajam. Banyak sekali kasus lansia yang terlihat sehat, tetapi tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi atau serangan jantung mendadak. Hal ini disebabkan oleh perubahan alami pada pembuluh darah dan jantung seiring bertambahnya usia. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa menjaga kesehatan jantung dengan pola hidup sehat, termasuk dengan memanfaatkan jahe. Jahe bukan hanya sekadar rempah penghangat tubuh, tetapi juga memiliki khasiat luar biasa dalam mendukung sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jahe berperan dalam melancarkan aliran darah. Senyawa gingerol dan shogaol dalam jahe memiliki efek vasodilator, artinya dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, aliran darah menjadi lancar dan tekanan pada dinding pembuluh darah berkurang. Bagi lansia yang sering mengalami tekanan darah tinggi, efek ini sangat bermanfaat. Dengan rutin mengonsumsi jahe, tekanan darah bisa lebih terkontrol secara alami. Kedua, jahe juga membantu mengurangi kekentalan darah. Darah yang terlalu kental dapat menyebabkan terbentuknya bekuan atau gumpalan darah. Gumpalan ini berbahaya karena bisa menyumbat pembuluh darah di jantung atau otak, sehingga menimbulkan serangan jantung atau stroke. Penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki efek antiplatelet ringan, yaitu mencegah trombosit darah saling menempel berlebihan. Dengan begitu, risiko terbentuknya sumbatan berkurang. Inilah yang membuat jahe sering disebut sebagai pengencer darah alami. Ketiga, jahe bermanfaat dalam mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Kolesterol LDL yang berlebihan bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyebabkan penyempitan arteri. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis, salah satu penyebab utama penyakit jantung koroner. Beberapa penelitian klinis menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan begitu, jahe membantu menjaga keseimbangan profil lipid dalam darah. Keempat, jahe juga kaya akan antioksidan yang melindungi sel-sel jantung dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat mempercepat penuaan sel, merusak dinding arteri, dan memperparah peradangan. Dengan mengonsumsi jahe, tubuh mendapatkan perlindungan ekstra dari antioksidan alami, sehingga risiko penyakit jantung berkurang. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang bapak berusia 65 tahun di Surabaya yang memiliki riwayat hipertensi mulai rutin minum air jahe setiap pagi. Setelah beberapa minggu, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Ia merasa lebih segar, tidak mudah pusing, dan tubuh lebih ringan. Tentu saja, ia juga menjaga pola makan dan berolahraga, tetapi tambahan jahe dalam rutinitas hariannya terbukti memberi efek positif yang nyata. Contoh lain datang dari seorang nenek di Jawa Tengah yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Ia terbiasa minum jamu tradisional berisi campuran jahe, kunyit, dan asam. Setelah beberapa bulan, pemeriksaan medis menunjukkan kadar kolesterolnya menurun signifikan. Dokter menyatakan bahwa perubahan pola makan dan kebiasaan minum jamu tradisional itu sangat membantu. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat jahe untuk jantung juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih hangat dan energik setelah minum jahe. Itu bukan hanya efek hangat biasa, melainkan tanda bahwa sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang baik, oksigen dan nutrisi dapat sampai ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan jantung. Hasilnya, tubuh terasa lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan aktivitas harian bisa dilakukan dengan lebih mudah. Namun, perlu saya ingatkan bahwa meskipun jahe baik untuk melancarkan darah, konsumsi harus tetap dalam batas wajar. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum rutin minum jahe dalam jumlah besar. Ini untuk menghindari interaksi yang berlebihan antara obat dan jahe. Jahe juga bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Cara paling sederhana adalah merebus jahe segar lalu diminum hangat. Bisa juga ditambahkan ke dalam teh atau dicampur dengan madu untuk rasa yang lebih nikmat. Ada pula yang mengolah jahe menjadi bubuk dan menambahkannya ke makanan sehari-hari. Apapun caranya, manfaatnya tetap bisa dirasakan, asalkan dikonsumsi secara teratur. Dengan semua manfaat ini, jahe dapat disebut sebagai sahabat alami untuk menjaga kesehatan jantung lansia.
Ia bekerja dari berbagai sisi, menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko pembekuan darah, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, melindungi pembuluh darah, serta memperlancar aliran darah. Semua ini menjadikan jahe sebagai salah satu rempah paling lengkap untuk melindungi sistem kardiovaskular. Setelah kita membahas manfaat jahe untuk jantung dan sirkulasi darah, pada bab berikutnya kita akan melanjutkan ke manfaat lainnya yang sangat relevan bagi lansia, yaitu untuk persendian dan nyeri tubuh. Banyak lansia mengeluhkan nyeri lutut, kaku sendi, dan kesulitan bergerak. Apakah jahe juga bisa membantu masalah itu? Kita akan bahas secara rinci pada bab 6. Tetaplah bersama saya di channel Lansia Sehat, karena perjalanan mengenal 21 manfaat jahe masih berlanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung, kini kita sampai pada topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para lansia, yaitu masalah persendian dan nyeri tubuh. Hampir semua orang yang memasuki usia lanjut pernah merasakan nyeri pada lutut, pinggang, atau sendi-sendi kecil seperti jari tangan. Kondisi ini sering membuat aktivitas harian menjadi terbatas. Hal-hal sederhana seperti berjalan, naik tangga, atau bahkan bangun dari kursi bisa terasa menyakitkan. Nyeri sendi pada lansia bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari osteoartritis, pengeroposan tulang rawan sendi, rematik, peradangan sendi akibat autoimun, hingga gout atau asam urat. Gejalanya hampir mirip, sendi terasa kaku, bengkak, panas, atau nyeri saat digerakkan. Dalam kondisi tertentu, nyeri ini bisa berlangsung lama dan mengganggu kualitas hidup. Obat-obatan kimia memang sering digunakan, tetapi tidak jarang menimbulkan efek samping, terutama bila dikonsumsi jangka panjang. Disinilah jahe hadir sebagai solusi alami. Sejak dulu, jahe dikenal sebagai antiinflamasi alami. Gingerol, shogaol, dan zingeron yang terkandung di dalamnya memiliki kemampuan untuk menekan peradangan pada sendi. Peradangan inilah yang biasanya menjadi penyebab utama rasa sakit dan kaku. Dengan mengurangi peradangan, jahe membantu mengurangi rasa nyeri, sehingga sendi bisa bergerak lebih leluasa. Mari kita lihat hasil penelitian. Sebuah studi di Amerika Serikat melibatkan lansia penderita osteoartritis lutut. Mereka diminta mengonsumsi ekstrak jahe secara rutin selama 6 minggu. Hasilnya, kelompok yang minum ekstrak jahe mengalami penurunan rasa nyeri yang signifikan dibanding kelompok yang hanya minum placebo. Bahkan, beberapa pasien melaporkan mereka bisa berjalan lebih jauh tanpa rasa sakit. Penelitian lain di Denmark juga menunjukkan hal yang sama. Konsumsi jahe dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mobilitas pada penderita artritis. Selain mengurangi peradangan, jahe juga membantu mengurangi rasa kaku pada sendi. Bagi banyak lansia, rasa kaku pada pagi hari adalah masalah besar. Begitu bangun tidur, lutut atau pinggang terasa berat digerakkan. Jahe bekerja dengan melancarkan sirkulasi darah di sekitar sendi, sehingga aliran nutrisi dan oksigen lebih baik. Akibatnya, sendi menjadi lebih lentur dan kaku berkurang. Ada pula manfaat jahe untuk penderita asam urat. Asam urat adalah kondisi ketika kristal urat menumpuk di dalam sendi, menyebabkan rasa sakit luar biasa, biasanya pada jempol kaki. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam jahe dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat pada sendi yang bengkak. Caranya sederhana. Jahe diparut lalu ditempelkan pada sendi yang sakit, atau direbus lalu airnya digunakan untuk merendam bagian tubuh yang nyeri. Banyak lansia merasakan lega setelah menggunakan cara ini. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang nenek berusia 70 tahun di Yogyakarta sudah lama menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Ia kesulitan berjalan jauh, bahkan naik tangga menjadi tantangan besar. Setelah rutin mengonsumsi minuman jahe setiap pagi dan malam selama 3 bulan, ia merasakan perubahan nyata. Nyeri lututnya berkurang, langkahnya lebih ringan, dan ia bisa kembali aktif mengikuti kegiatan posyandu lansia di desanya. Contoh lain datang dari seorang kakek di Medan yang sering kambuh asam uratnya. Jempol kakinya sering bengkak dan nyeri, sampai sulit berjalan. Setelah disarankan anaknya untuk mencoba kompres jahe, ia pun melakukannya secara rutin. Hasilnya mengejutkan, bengkaknya cepat mereda, rasa sakitnya berkurang, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat dalam beberapa hari. Tentu saja, ia juga menjaga pola makan, tetapi peran jahe dalam meredakan gejala sangat besar. Jahe juga memberikan efek relaksasi otot. Bagi lansia yang sering mengalami pegal-pegal setelah aktivitas ringan, minum air jahe hangat bisa membuat otot lebih rileks.
Beberapa orang bahkan menggunakan minyak jahe untuk pijat ringan pada bagian tubuh yang sakit. Efek hangatnya membantu melancarkan aliran darah sekaligus menenangkan saraf. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat jahe untuk persendian bukan hanya sekadar cerita rakyat atau mitos turun-temurun. Ada banyak bukti ilmiah yang mendukungnya. Namun tentu saja, konsumsi jahe tidak bisa menggantikan pengobatan medis bagi kasus yang berat. Jahe lebih tepat digunakan sebagai pendukung, sebagai cara alami untuk meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana cara mengonsumsi jahe untuk nyeri sendi? Cara yang paling mudah adalah dengan membuat rebusan jahe hangat. Cukup ambil 2 ruas jahe sebesar ibu jari, geprek atau iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, 1 atau 2 kali sehari. Bisa juga ditambahkan madu untuk rasa yang lebih enak. Untuk penggunaan luar, jahe segar bisa diparut lalu ditempelkan pada sendi yang sakit, atau dibuat minyak jahe dengan cara mencampur jahe tumbuk dengan minyak kelapa hangat. Namun, sahabat harus berhati-hati. Konsumsi jahe dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan rasa panas di perut atau diare ringan. Jadi, cukup konsumsi dalam batas wajar. Untuk lansia, 1-2 gelas rebusan jahe per hari sudah lebih dari cukup untuk membantu mengurangi nyeri sendi. Dengan semua khasiat ini, jahe dapat menjadi teman setia bagi lansia yang sering mengalami nyeri persendian. Bukan hanya memberikan rasa hangat, tetapi juga memperbaiki fungsi sendi, mengurangi peradangan, serta membuat hidup lebih nyaman. Setelah kita memahami manfaat jahe untuk persendian, pada bab berikutnya kita akan membahas peran jahe dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Karena selain melawan peradangan, jahe juga mampu memperkuat imun tubuh, sehingga lansia tidak mudah terserang penyakit. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama di bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat jahe untuk persendian dan nyeri tubuh, kini kita sampai pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana jahe dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi lansia, daya tahan tubuh atau sistem imun adalah benteng utama yang melindungi diri dari serangan penyakit. Seiring bertambahnya usia, sistem imun mengalami penurunan alami yang disebut imunosenescence. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, baik dari virus, bakteri, maupun jamur. Itulah sebabnya, menjaga kekuatan sistem imun sangat penting. Dan salah satu cara paling sederhana adalah dengan mengonsumsi bahan alami yang terbukti mampu meningkatkan pertahanan tubuh. Jahe adalah salah satunya. Mari kita pelajari lebih dalam. Jahe sebagai antioksidan alami. Jahe kaya akan senyawa antioksidan, terutama gingerol, shogaol, dan zingeron. Antioksidan adalah senyawa yang melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas ini jika dibiarkan akan merusak sel-sel sehat, mempercepat penuaan, dan melemahkan sistem imun. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, tubuh mendapat tambahan pasukan pelindung yang membantu menjaga sel-sel imun tetap kuat dan aktif. Bagi lansia, ini sangat penting, karena tubuh yang sudah menua biasanya lebih sulit memperbaiki kerusakan sel. Dengan adanya antioksidan dari jahe, proses penuaan bisa diperlambat dan sistem imun tetap bekerja optimal. Jahe sebagai antibakteri dan antivirus. Selain sebagai antioksidan, jahe juga memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri berbahaya, termasuk E. coli, Salmonella, hingga Staphylococcus aureus. Jahe juga terbukti dapat melawan beberapa jenis virus, termasuk virus penyebab flu. Itulah sebabnya, sejak dulu masyarakat memanfaatkan jahe sebagai obat tradisional untuk mengatasi batuk, pilek, atau radang tenggorokan. Minuman jahe hangat tidak hanya memberikan rasa lega di tenggorokan, tetapi juga membantu tubuh melawan infeksi dari dalam. Bagi lansia yang rentan terserang flu musiman, rutin minum jahe bisa menjadi pencegahan yang efektif. Jahe dan peradangan pada tubuh. Sistem imun seringkali melemah bukan hanya karena infeksi, tetapi juga karena peradangan kronis. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap ancaman, tetapi jika berlangsung terus-menerus, justru akan melemahkan imun. Jahe dengan sifat antiinflamasinya dapat menekan peradangan yang berlebihan. Dengan begitu, sistem imun tidak bekerja terlalu keras, dan tubuh tetap seimbang. Inilah yang membuat jahe sangat cocok untuk lansia. Karena pada usia lanjut, peradangan kronis sering menjadi akar masalah berbagai penyakit, mulai dari rematik, diabetes, hingga penyakit jantung. Dengan konsumsi jahe, peradangan bisa ditekan, sehingga sistem imun bekerja lebih efektif.
Jahe untuk menangkal penyakit musiman. Bagi lansia, musim hujan sering menjadi waktu yang rawan. Flu, batuk, demam, dan masuk angin mudah sekali menyerang. Jahe bisa menjadi tameng alami. Kandungan gingerol dan minyak atsiri dalam jahe membantu melegakan saluran pernapasan, menghangatkan tubuh, sekaligus meningkatkan daya tahan terhadap penyakit musiman. Tidak heran jika sejak dulu di banyak keluarga, ketika musim hujan tiba, orang tua selalu menyiapkan wedang jahe. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi benar-benar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Testimoni nyata. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang kakek berusia 67 tahun di Bandung terbiasa minum air jahe hangat setiap pagi. Ia bercerita bahwa sebelum rutin minum jahe, dirinya sering terserang flu, bahkan bisa 3-4 kali dalam setahun. Namun setelah menjadikan jahe sebagai minuman harian, daya tahan tubuhnya jauh lebih baik. Selama 2 tahun terakhir, ia jarang sekali sakit flu, meski orang-orang di sekitarnya banyak yang tertular. Contoh lain datang dari seorang nenek di Makassar yang sering mengalami radang tenggorokan. Setiap kali terkena dingin atau kelelahan, tenggorokannya terasa sakit. Setelah mengikuti saran temannya untuk minum jahe dengan madu secara rutin, gejala itu jarang kambuh. Bahkan ketika cucunya sedang sakit flu, ia tidak mudah tertular. Ia merasa lebih kuat dan lebih sehat dibanding sebelumnya. Jahe dan energi tubuh. Sistem imun yang kuat juga berkaitan erat dengan energi tubuh. Lansia yang sering merasa lemas biasanya lebih mudah jatuh sakit. Jahe memiliki efek menyegarkan dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang lebih lancar, energi yang dihasilkan tubuh meningkat, dan daya tahan pun ikut terjaga. Inilah mengapa banyak orang merasa lebih bersemangat setelah minum jahe. Cara mengonsumsi jahe untuk imunitas. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Cara paling mudah adalah dengan merebus 2 hingga 3 ruas jahe segar, kemudian meminumnya hangat. Bisa ditambahkan madu untuk rasa manis sekaligus menambah manfaat. Selain itu, jahe juga bisa dipadukan dengan lemon, karena vitamin C dari lemon akan melengkapi efek jahe dalam meningkatkan imun. Untuk lansia, cukup 1 hingga 2 gelas jahe hangat per hari. Tidak perlu berlebihan, karena tubuh hanya membutuhkan dosis yang wajar. Konsumsi secara rutin jauh lebih baik daripada sekali minum dalam jumlah banyak. Catatan penting. Meskipun jahe sangat baik untuk daya tahan tubuh, sahabat perlu berhati-hati jika sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat pengencer darah atau obat hipertensi. Konsultasikan dengan dokter agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Selain itu, jahe bukan pengganti vaksin atau pengobatan medis. Jahe adalah pendukung alami yang membantu memperkuat tubuh, tetapi tetap diperlukan pola hidup sehat secara menyeluruh, makan bergizi, cukup tidur, dan olahraga teratur. Kesimpulan bab 7. Dengan semua manfaat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jahe adalah salah satu sahabat terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh lansia. Ia bekerja melalui berbagai mekanisme, melawan radikal bebas, melawan bakteri dan virus, menekan peradangan, menjaga energi tubuh, serta melindungi dari penyakit musiman. Setelah memahami manfaat jahe untuk daya tahan tubuh, pada bab berikutnya kita akan membahas manfaat tambahan yang tidak kalah menarik, yaitu jahe untuk kulit, tidur, dan energi harian. Banyak lansia yang ingin tetap segar, tidur nyenyak, dan memiliki kulit sehat meski usia terus bertambah. Apakah jahe bisa membantu semua itu? Kita akan bahas secara rinci pada bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana jahe bekerja meningkatkan daya tahan tubuh. Kini, mari kita masuk pada manfaat tambahan yang tidak kalah penting bagi kualitas hidup para lansia, yaitu bagaimana jahe dapat membantu menjaga kesehatan kulit, memperbaiki kualitas tidur, dan menambah energi harian. 3 hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kenyamanan hidup di usia lanjut. Jahe untuk kesehatan kulit lansia. Seiring bertambahnya usia, kulit akan mengalami perubahan alami. Elastisitasnya berkurang, garis-garis halus mulai muncul, dan kulit cenderung menjadi lebih kering. Paparan radikal bebas dari polusi, sinar matahari, serta gaya hidup juga mempercepat proses penuaan kulit. Inilah sebabnya banyak lansia merasa kulitnya terlihat kusam dan tidak segar. Jahe hadir sebagai solusi alami untuk menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dalam jahe, terutama gingerol, bekerja melawan radikal bebas yang merusak sel kulit. Dengan demikian, proses penuaan kulit dapat diperlambat. Selain itu, sifat antiinflamasi jahe membantu mengurangi kemerahan, bengkak,
atau iritasi pada kulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu merangsang produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga kekenyalan kulit. Kolagen yang cukup membuat kulit tetap elastis dan tidak mudah keriput. Bagi lansia, hal ini sangat penting untuk menjaga penampilan tetap segar dan sehat. Selain dikonsumsi, jahe juga bisa digunakan sebagai perawatan luar. Air rebusan jahe yang sudah didinginkan bisa digunakan untuk mencuci wajah, memberikan sensasi segar sekaligus menutrisi kulit. Ada juga produk perawatan kulit yang menggunakan minyak atsiri jahe untuk meningkatkan sirkulasi darah di permukaan kulit, sehingga wajah terlihat lebih cerah. Jahe untuk tidur nyenyak. Masalah lain yang sering dihadapi lansia adalah kesulitan tidur atau insomnia. Banyak lansia yang mengeluh sering terbangun di malam hari, sulit kembali tidur, atau bangun pagi dengan tubuh masih terasa lelah. Padahal, tidur yang berkualitas adalah kunci utama menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Jahe dapat membantu memperbaiki kualitas tidur. Bagaimana caranya? Pertama, efek hangat dari jahe membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Rasa hangat ini memberi sinyal pada tubuh untuk lebih rileks, sehingga lebih mudah tertidur. Kedua, kandungan zingeron dalam jahe memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Dengan saraf yang lebih tenang, tubuh lebih siap masuk ke fase tidur nyenyak. Banyak orang yang merasakan bahwa minum segelas jahe hangat dengan tambahan madu sebelum tidur membantu mereka terlelap lebih cepat. Tradisi ini sudah lama dilakukan di berbagai budaya, dan kini terbukti secara ilmiah. Bagi lansia yang sering sulit tidur, kebiasaan ini bisa menjadi solusi alami tanpa harus selalu bergantung pada obat tidur kimia. Jahe untuk energi harian. Selain kulit dan tidur, jahe juga berperan besar dalam menjaga energi harian. Tidak sedikit lansia yang merasa cepat lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan. Hal ini wajar, karena metabolisme tubuh menurun seiring bertambahnya usia. Namun, jahe bisa membantu mengatasi masalah ini. Jahe dikenal sebagai stimulan alami yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Senyawa bioaktifnya membantu tubuh membakar energi lebih efisien. Dengan metabolisme yang lebih lancar, tubuh menghasilkan energi yang cukup untuk menjalani aktivitas harian. Selain itu, jahe juga membantu melancarkan aliran darah. Dengan darah yang lancar, oksigen dan nutrisi bisa lebih cepat sampai ke otot dan otak. Hasilnya, tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. Tidak heran jika banyak orang merasa lebih bersemangat setelah minum jahe di pagi hari. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang kakek berusia 73 tahun di Semarang terbiasa minum air jahe setiap pagi sebelum beraktivitas. Ia bercerita bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, tidak mudah lemas, dan pikirannya lebih fokus. Bahkan, ia bisa tetap berolahraga jalan kaki setiap pagi tanpa cepat merasa lelah. Kebiasaan sederhana ini membuatnya tetap bugar meski usia terus bertambah. Contoh lain datang dari seorang nenek di Bali yang rutin minum teh jahe pada sore hari. Ia merasa jahe memberinya energi tambahan untuk tetap aktif mengurus cucu-cucunya. Tanpa jahe, ia sering merasa cepat lelah. Kini, ia bisa lebih menikmati kebersamaan dengan keluarga tanpa terganggu rasa capek berlebihan. Cara praktis menggunakan jahe. Untuk mendapatkan manfaat kulit sehat, tidur nyenyak, dan energi stabil, ada beberapa cara sederhana menggunakan jahe. Minuman jahe hangat sebelum tidur, rebus jahe segar, tambahkan sedikit madu, lalu minum hangat. Ini membantu tubuh rileks dan tidur lebih cepat. Air jahe pagi hari. Minum segelas air jahe hangat di pagi hari untuk meningkatkan energi dan semangat. Perawatan kulit luar, gunakan air rebusan jahe yang sudah dingin untuk mencuci wajah, atau campurkan minyak jahe dengan minyak kelapa untuk pijat ringan pada wajah dan leher. Campuran makanan, tambahkan jahe pada masakan sehari-hari, seperti sup atau tumisan, untuk menjaga sirkulasi darah dan meningkatkan metabolisme. Catatan penting. Meskipun jahe bermanfaat, sahabat harus tetap bijak mengonsumsinya. Jangan terlalu banyak, terutama jika punya masalah lambung sensitif. Untuk lansia, dosis wajar adalah sekitar 1 hingga 2 ruas jahe per hari. Jika digunakan untuk perawatan luar, pastikan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Kesimpulan bab 8. Jahe bukan hanya bermanfaat untuk pencernaan, jantung, atau persendian, tetapi juga untuk hal-hal yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup sehari-hari lansia. Dengan antioksidannya, jahe membantu menjaga kulit tetap sehat dan segar. Dengan efek menenangkannya, jahe membantu tidur lebih nyenyak. Dengan kemampuannya meningkatkan metabolisme, jahe memberi tambahan energi untuk aktivitas harian. Setelah kita memahami manfaat tambahan ini,
Kini kita sampai pada bab terakhir. Pada bab 9, kita akan menyimpulkan semua yang sudah kita bahas, yaitu 21 manfaat jahe menurut dokter, sekaligus memberi pesan penting agar sahabat lansia sehat bisa memanfaatkan jahe dengan tepat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, akhirnya kita sampai pada bab terakhir dari pembahasan panjang kita tentang 21 manfaat jahe menurut dokter. Kita sudah menelusuri sejarahnya, kandungan gizinya, hingga manfaatnya untuk pencernaan, jantung, persendian, daya tahan tubuh, kulit, tidur, dan energi harian. Kini saatnya kita merangkum semua informasi itu agar lebih mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merangkum 21 manfaat jahe. Mari kita ingat kembali satu persatu manfaat besar yang sudah kita bahas. Membantu meredakan mual dan muntah. Mengatasi perut kembung dan masuk angin. Merangsang nafsu makan pada lansia. Mempercepat pengosongan lambung. Meringankan dispepsia. Melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Melawan infeksi bakteri di saluran pencernaan, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi kekentalan darah, mencegah pembekuan, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, melindungi sel-sel jantung dengan antioksidan, meredakan nyeri sendi akibat osteoartritis, mengurangi peradangan pada rematik, membantu menurunkan kadar asam urat, mengurangi rasa kaku pada sendi saat bangun tidur, menenangkan otot dan meredakan pegal-pegal, meningkatkan daya tahan tubuh dengan antioksidan, melawan bakteri dan virus penyebab flu dan infeksi, menekan peradangan kronis agar sistem imun tetap seimbang, membantu menjaga kesehatan kulit dan elastisitasnya, memperbaiki kualitas tidur dan mengatasi insomnia, memberi tambahan energi harian dengan meningkatkan metabolisme. 21 manfaat ini adalah bukti bahwa jahe bukan hanya sekadar rempah dapur, tetapi benar-benar sahabat alami bagi kesehatan lansia. Pesan penting dari dokter. Meski jahe memiliki banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa jahe bukan obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit secara instan. Jahe adalah pendukung kesehatan yang bekerja paling baik jika digunakan bersama pola hidup sehat. Dokter selalu menekankan bahwa kunci kesehatan lansia ada pada kombinasi 4 hal. Pola makan seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup, dan pikiran yang tenang. Jahe bisa melengkapi semua itu sebagai bahan alami yang memperkuat tubuh dari dalam. Selain itu, konsumsi jahe harus bijak dan terukur. Bagi lansia, cukup 1 hingga 2 ruas jahe per hari, direbus dengan air atau dicampur dalam masakan. Terlalu banyak bisa menyebabkan perut terasa panas atau iritasi. Bagi yang sedang minum obat pengencer darah atau obat tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai konsumsi rutin. Membandingkan pengalaman tradisional dan ilmiah. Menariknya, apa yang dulu diakini oleh nenek moyang kini semakin banyak dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Tradisi minum wedang jahe, jamu beras kencur, atau teh jahe ternyata memiliki dasar ilmiah yang jelas. Gingerol, shogaol, zingeron, vitamin, dan mineral yang terkandung dalam jahe memberi manfaat nyata bagi tubuh. Hal ini membuat kita semakin yakin bahwa menjaga tradisi sehat yang diwariskan leluhur adalah langkah bijak untuk lansia masa kini. Kita juga telah mendengar kisah nyata para lansia yang merasakan manfaat jahe. Ada yang terbantu nyeri sendinya berkurang, ada yang daya tahan tubuhnya lebih kuat, ada pula yang merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah setelah rutin minum jahe. Semua kisah ini memberi kita inspirasi bahwa langkah sederhana bisa membawa perubahan besar. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, biasakan minum segelas jahe hangat di pagi atau malam hari. Rasakan perubahan pada tubuh Anda. Jika cocok, teruskan menjadi kebiasaan harian. Tidak perlu memaksakan dalam jumlah besar, cukup dengan porsi yang wajar. Anda juga bisa mengajak keluarga di rumah untuk ikut mengonsumsi jahe. Anak, cucu, hingga pasangan Anda juga bisa mendapat manfaat yang sama. Dengan begitu, seluruh keluarga terbiasa menjalani gaya hidup sehat bersama-sama. Saya berdoa semoga semua sahabat channel Lansia Sehat diberikan umur panjang, kesehatan yang kuat, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Semoga jahe yang sederhana ini bisa menjadi salah satu cara kita menjaga tubuh tetap sehat hingga usia lanjut. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jangan menunggu sakit untuk mulai menjaga tubuh, tetapi mulailah dari sekarang,
dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Dengan berakhirnya bab ke-9 ini, lengkaplah pembahasan kita mengenai 21 manfaat jahe menurut dokter. Dari awal hingga akhir, kita telah melihat bahwa jahe adalah anugerah alam yang luar biasa. Ia kecil bentuknya, sederhana rupanya, tetapi besar manfaatnya bagi tubuh manusia, terutama untuk para lansia. Terima kasih sudah setia mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dukungan Anda adalah semangat bagi channel Lansia Sehat untuk terus berbagi ilmu, tips, dan inspirasi tentang kesehatan di usia lanjut. Jangan lupa untuk terus menjaga pola makan, rajin bergerak, cukup istirahat, dan menjaga hati tetap tenang. Dengan begitu, hidup di usia senja akan terasa lebih indah dan bermakna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.